Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Kiki Zakia Fuadi di channel YouTube Kiki ZFY. Insya Allah pada kesempatan kali ini aku ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nandang Rukanda MPD. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Kiki Zakia Fuadi dengan NIM 24060360. Dari kelas 6 PGSD 2024. Jadi di sini aku akan mempresentasikan hasil jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan pada ujian akhir semester Pendidikan Agama Islam. Soal pertama berupa kasus. Kasusnya adalah di sebuah kota kecil terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan jarang dilakukan, bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat yang religius, spiritual, sehat rohani dan jasmani, cerdas, serta sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi atau sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Nah, dari kasus tersebut terdapat 4 soal-soal yang saya akan jawab. Yang pertama itu mengenai religius spiritual. Bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat. Nah, jawaban aku itu sebagai pengurus masjid, cara kita untuk meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat dalam bidang religius spiritual, yaitu dengan mengadakan program yang mengajak masyarakat agar ikut serta atau terjun memakmurkan masjid dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Salah satu program yang bisa kita bangun adalah pelaksanaan kajian rutin dari berbagai jenis usia dan waktu yang disesuaikan. Kita sebagai pengurus masjid dapat membagi kelompok yang terdiri dari pengajian anak-anak atau madrasah diniyah yang dilaksanakan setiap hari di sore hari setelah mereka pulang sekolah. Yang kedua, ada pengajian remaja atau kepanitiaan remaja masjid. Yang ketiga, ada pengajian ibu-ibu setiap hari Sabtu. Dan yang terakhir ada pengajian bapak-bapak selepas sholat subuh yang dilaksanakan setiap hari. Juga yang terakhir ada pengajian rutinan malam Jumat yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat di sekitar lingkungan masjid. Dengan adanya pengajian rutin, kita dapat memberi edukasi bahwa sangatlah penting memakmurkan masjid di sekitar. Kita juga membuat lingkungan tersebut memiliki chemistry kekeluargaan yang menjadikan keharmonisan lingkungan di sekitaran masjid. Pengajian rutin dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memakmurkan masjid. Jadi itu dia salah satu contoh betapa program yang bisa dijalankan dalam kegiatan religius spiritual di masjid. Nah, yang
Soal yang kedua yaitu sehat rohani dan jasmani. Di sini ditanyakan program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah atau masyarakat sekitar. Nah, aku memposisikan sebagai pengurus masjid, cara kita dalam mendukung kesehatan jasmani dan rohani masyarakat dengan mengadakan program rutinan setiap bulannya, yaitu layanan kesehatan. Nah, layanan kesehatan ini bisa dilakukan dengan kolaborasi dengan puskesmas atau posyandu setempat. Dengan adanya program layanan kesehatan, kita sebagai pengurus masjid dapat mengadakan program-program lainnya seperti jalan sehat, olahraga pagi, atau penimbangan bayi dan balita, juga pemberian suplemen kepada seluruh masyarakat yang dikolaborasikan bersama puskesmas setempat. Maka dari itu, program layanan kesehatan dapat mendukung kesehatan jasmani dan rohani masyarakat. Nah, untuk soal ketiga yaitu cerdas. Cerdas emosional, intelektual, dan spiritual. Nah, pertanyaannya itu adalah apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan di masjid tersebut? Nah, sebagai pengurus masjid, cara kita mengaitkan program yang terlaksana dengan pendidikan seperti pengajian anak-anak yang berkhusus pada pembelajaran agama dan mengaji. Anak-anak di lingkungan masjid mendapatkan hak dan fasilitas untuk bisa mahir mengaji dan mengkaji Al-Quran dan memperdalam ilmu agama yang dapat dibimbing dengan ustadz atau orang yang mengerti atau juga ikatan dari remaja masjid yang telah dibentuk. Kita juga dapat melakukan program seperti mengadakan acara-acara penting dalam Islam yang mengaitkan edukasi di dalam kegiatan tersebut yang bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat setempat. Dengan program tersebut, masjid amat sangat memberi pengaruh yang baik di lingkungan sekitar masjid. Dan yang terakhir adalah pertanyaan kesejahteraan. Nah, bagaimana sih cara masjid dapat membuat jamaah atau masyarakat sekitar meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka? Nah, sebagai pengurus masjid, cara kita membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam memakmurkan masjid. Nah, misal ada sepasang suami istri. Mereka itu selalu mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus masjid. Nah, yang masyarakat yang melaksanakan secara rutin kegiatan atau program di masjid mendapatkan bonus atau pelatihan khusus kewirausahaan yang dilaksanakan setiap bulan. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat terjun dalam pengembangan masjid melalui kewirausahaan kepada masyarakat lainnya. Dengan program tersebut, ekonomi masyarakat sekitaran masjid akan meningkat. Nah, selanjutnya aku akan menjawab soal kedua dengan kasus yang berbeda. Nah, jadi kasusnya itu seorang pendidik bernama Ustadz Hasan mengajar di sebuah sekolah Islam terpadu. Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajarnya yang cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagian siswa merasa takut bertanya atau berdiskusi. Di lain, para orang tua menginginkan agar pendidikan Islam di sekolah tersebut tidak hanya membentuk akhlak yang mulia, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleransi terhadap perbedaan. Nah, sebagai seorang kepala sekolah, Anda diminta untuk memberikan solusi kepada Ustaz Hasan agar ia dapat menjadi pendidik yang lebih ideal sesuai dengan perspektif Islam, yaitu sebagai mu'alim, murabi, muzakir, dan mursyid.
Nah, di sini aku akan memposisikan diri sebagai kepala sekolah. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Nah, sebagai pendidik yang baik sesuai ajaran Islam, sebaiknya beliau harus mengikuti ajaran Nabi SAW yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kelembutan dalam segala urusan. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas, pendidik yang Islami harus menerapkan kasih sayang dalam setiap interaksi, terutama dalam pembelajaran karena pendidik adalah role model atau orang yang ditiru oleh siswa. Kita harus memberi kesan yang baik agar ilmu yang kita sampaikan tidak sia-sia dan bermanfaat bagi siswa. Bukan hanya itu, bukan hanya kasih sayang. Sebagai pendidik, kita harus memiliki tujuan yang lurus dalam proses mengajar. Dengan ikhlas dan benar, maka ilmu yang sampaikan akan berkah untuk semua orang, terutama untuk siswa. Nah, pertanyaan selanjutnya, kita disuruh untuk menyusun 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional siswa. Nah, di sini aku ngambil 3 yang super praktis. Yang pertama ada pendekatan personal. Nah, pendekatan personal itu dilakukan kepada siswa oleh pendidik untuk mengenal karakter dan cara mereka menerap suatu pembelajaran. Jadi, kita itu harus mengenali setiap siswa atau orang yang kita didik, bagaimana karakter mereka dan bagaimana mereka menyerap ilmu yang kita berikan. Yang kedua itu komunikasi yang positif. Dengan komunikasi yang positif, jalannya pembelajaran akan lebih baik. Dan komunikasi ini tidak dilakukan di dalam pembelajaran saja, tapi di luar pembelajaran juga komunikasinya harus terus berlangsung secara baik. Dan yang terakhir itu kita harus memberi apresiasi kepada siswa yang memiliki kemajuan agar siswa tersebut lebih percaya diri dan terus mengembangkan dirinya agar lebih baik. Dan pertanyaan terakhir, kita dianjurkan untuk memberi contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Nah, di sini aku ngambil satu kegiatan kelompok yang di dalam kelompoknya itu tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan. Kelompok itu dibentuk dengan satu tema yang sama, tapi dengan subtema yang berbeda. Nah, mereka menyiapkan presentasi atau bahan ajar untuk melakukan presentasi secara bersamaan. Nah, setelah pembagian dan diskusi yang dilaksanakan, metode yang akan dilakukan yaitu blended learning atau biasa dikenal dengan post to post. Jadi, nanti ada 2 orang dari setiap kelompok yang berkeliling ke kelompok-kelompok yang lain. Dan untuk sisanya itu melakukan presentasi setiap ada kelompok yang lain yang berkunjung ke pos mereka. Nah, setelah kegiatan tersebut dilakukan, setiap kelompok membuat laporan atas pengamatan yang telah dilakukan. Nah, setelah ini aku akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu apa sih yang kamu pahami tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam. Yang pertama itu ada Islam yang rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Rahmatan lil alamin adalah rahmat bagi alam semesta, yaitu Islam sebagai sumber keberkahan, manfaat, kedamaian, dan kebaikan bagi seluruh ciptaan Allah. Nah, ciptaan Allah itu tidak memandang siapapun, entah itu manusia, hewan,
tumbuhan, bahkan lingkungan sekitar. Nah, dalam kehidupan di dunia, manusia dapat menerapkan rahmatan lil alamin dalam seluruh aspek, seperti hubungan dengan manusia, bahkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmatan lil alamin, Islam memberikan manfaat dan peran besar dalam kehidupan. Yang kedua, ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang disusun rapi melalui prinsip Islam untuk mencapai keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam setiap kegiatan ekonomi. Islam adalah agama yang teliti dengan mengedepankan kehalalan suatu transaksi tanpa riba dan keadilan yang dibangun untuk menghindari berbagai risiko yang timbul. Dengan adanya ekonomi syariah, Islam meningkatkan kesejahteraan umat manusia melalui keberkahan dan tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir adalah pernikahan dalam Islam. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Nah, pernikahan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan sakinah, mawadah, dan warohmah. Pernikahan sangat dianjurkan dalam Islam, sebab pernikahan adalah penyempurna dari keimanan seseorang dan suatu ibadah yang paling panjang dan juga kekal hingga akhirat nanti. Amin. Dengan menjalankan pernikahan sesuai syariat dan tuntunan Islam, keluarga menjadi madrasah utama untuk mencetak generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Dari semua pembahasan soal di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam mengatur kehidupan umat manusia secara holistik, mulai dari spiritualitas, pendidikan ekonomi, hingga hubungan keluarga. Ketika prinsip-prinsip Islam diterapkan dengan baik, tercipta masyarakat yang religius, harmonis, sejahtera, sesuai nilai-nilai rahmatan lil alamin. Mungkin cukup sekian presentasi dari ujian akhir semester mata kuliah pendidikan agama Islam. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Nandang Rukanda MPD selaku dosen pengampu. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.